Ini dengan teman-teman ini dengan Mas siapa namanya? Dengan Muhammad Alif. Muhammad Ali. Dari mana Mas? Dari Jakarta Timur. Oke. Pernah dengar nggak kasus tentang katanya tukang becak yang nipu kalau disuruh ngantar ke Malioboro malah ke tempat lain itu? Wah. Nah pemirsa, menanggapi isu-isu mengenai adanya wisatawan yang tertipu oleh tukang becak yang katanya mau ke Malioboro malah diantar ke tempat lain, atau lesehan dengan harga yang nutruk, harga yang di luar kewajaran, harga yang di atas normal, atau pedagang kaki lima yang tidak jujur, maka kali ini saya berada di Malioboro pemirsa. Nanti kita akan cari informasi selengkapnya. Apakah benar terjadi seperti itu? Ada enggak becak yang katanya kalau disuruh ngantar ke Malioboro malah diantar ke tempat oleh-oleh? Atau ada enggak pedagang kaki lima yang enggak jujur, harganya di atas wajar? Atau pedagang lesehan yang harganya nutruk? Oke pemirsa, ikuti saya di cerita Pak Dokter kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk subscribe channel ini ya. Oke pemirsa, kita cari ini. Di sana saya lihat ada tukang becak dan ada tukang andong pemirsa. Di Malioboro ini ada beberapa tempat mangkal saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai tukang becak, tukang andong. Nanti kita tanya-tanya pemirsa, apakah benar informasi itu? Nah itu ada pemirsa. Ayo pemirsa, kita cari infonya. Nah ini saya ketemu dengan masnya ini. Mas ini dengan mas siapa mas? Dengan Mas Petrus. Mas Petrus. Mas Petrus ini aslinya mana mas? Saya Bantul. Bantul. Oke. Ini di sini profesi sebagai apa mas Petrus? Pengemudi becak. Oke. Mas sebenarnya kalau di Malioboro ini tempat mangkalnya teman-teman pengemudi becak itu di mana saja mas? Untuk tempat mangkal kita sudah disediakan sama pemerintah itu di setiap cekungan. Itu untuk pangkalan becak dan juga andong. Ada berapa sih mas kalau totalnya kira-kira pengemudi becak di daerah Malioboro ini? Kalau di sekitaran sepanjang Malioboro dari utara sampai dengan titik nol itu kurang lebih sekitar 350. Banyak juga ya mas yo. Luar biasa. Nah ini mas, kalau untuk tarif sendiri mas sekitar berapa sih mas? Ada nggak kesepakatan tarif gitu kalau wisatawan mau naik becak? Kalau untuk tarif sebenarnya tidak ada patokan harga. Cuman kalau tarif itu antara kesepakatan antara pengunjung dengan pengemudi becak. Karena begini mas, kita juga melihat situasi jalan, kadang juga macet. Jadi kita perhitungannya itu dengan jalan macet dan jalan lancar. Jadi kesepakatan di awal ya, artinya tawar-menawar dengan wisatawan ya? Ya, seperti itu. Oke mas, mengenai ini mas, adanya isu katanya tukang becak kalau disuruh ngantar ke Malioboro kok malah diantar ke tempat oleh-oleh. Menurut Mas Petrus ya mas? Nah itu sebenarnya kalau untuk para netizen itu sebenarnya kami juga pengen bukti juga. Jadi tidak cuman asal menuduh, jadi kita juga pengen bukti oknumnya siapa. Kita di sini di PPMY kita juga adanya apa itu layanan pengaduan. Ini ada layanan pengaduan. Oh, ada layanan pengaduan ya, pemirsa. Ada layanan pengaduan. Ini kalau ada pengunjung atau wisatawan yang naik becak motor yang istilahnya itu dirugikan dengan pengemudi becaknya, bisa
telepon di nomor tersebut. Dan juga untuk para pengunjung atau wisatawan yang ingin naik becak itu kami sarankan untuk yang ada KTA-nya seperti ini, Mas. Ini sah dari organisasi kami PBMY. Oh gitu, ya. Resmi pemirsa, dan ini tergabung dalam komunitas. Oke, ini Mas, kalau menurut Mas Petrus berarti itu sebenarnya ada ya Mas ya? Ya kemungkinan ada, tapi itu saya yakin di luar organisasi kami. Yang jelas kami mohon untuk setiap pengunjung yang mau naik becak itu kami sarankan untuk naik becak yang ada KTA-nya dan juga ada bendera yang hijau seperti itu, Mas. Itu jadi nanti kalau ada permasalahan atau ada barang ketinggalan atau kurang nyaman dengan pengemudi becak itu bisa kami selesaikan. Luar biasa ini Mas Petrus ini. Jadi memang gitu ya pemirsa. Oke, sekarang saya tanya lagi Mas. Kalau misalnya Mas ada yang merasa kok dirugikan, itu kalau menghubungi terus diapakan nanti Mas? Ya kita sesuai kesepakatan di kepengurusan inti. Jadi kita intinya kalau memang benar-benar fatal, anggota tersebut akan kami keluarkan dari organisasi kami. Oke, luar biasa pemirsa. Dan ini pemirsa, sekarang kita tanya Mas, kalau tipsnya dari Mas Petrus untuk para wisatawan yang ke Jogja yang pengen naik becak itu bagaimana Mas? Atau mungkin bisa reservasi ke Mas Petrus, nomornya berapa kalau mau diantar keliling Jogja? Ya oke. Untuk pengunjung nanti bisa naik becak kalau mau sama saya itu nanti bisa save nomor saya. Oke, nomornya berapa Mas? 0895 6304 08341. Oke, nanti bisa kontak ya, saya kasih nomornya di bawah. Tipsnya dari Mas Petrus, kalau mau naik becak yang aman di Jogja bagaimana Mas? Ya kita tawar-menawar dengan harga yang sudah kita sepakati, kita jalan oke. Kalau masalah tarif, kita semua di istilahnya ya dirembuk, ditambahi ya alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Kita kan sesuai kesepakatan gitu aja. Luar biasa, Jogja banget ya. Sebenarnya kalau untuk keramahan itu misi visi kami di dalam organisasi yang tergabung di dalam PBMY itu kita meningkatkan kualitas kita di dalam melayani wisatawan, di dalam ramah tamah, kesopanan ataupun sikap tingkah laku kita seperti itu Mas. Luar biasa, matur sembah nuwun Mas Petrus ya. Ini luar biasa sekali. Jadi untuk para pengemudi becak itu biasanya mereka berada di daerah kantong-kantong seperti ini pemirsa, daerah kantong-kantong jalan seperti ini. Nah ini memang cukup membantu juga sebenarnya kalau kalian mau jalan ke tempat yang agak jauh, panas kayak gini, capek, ini bisa lebih cepat pemirsa. Bagaimanapun juga pengemudi becak itu adalah duta wisata kita ya. Jadi karena selama perjalanan itu mereka biasanya ditanya sama pengunjungnya, Mas kalau mau beli oleh-oleh di mana? Mas setelah ini mau kemana? Jadi ini salah satu hal yang biasanya kita dapatkan dari para pengemudi becak ini pemirsa. Nah oke pemirsa, ini saya masih lanjut ini. Saya mau nyari antara pedagang kaki lima atau nanti kita cari andong ya pemirsa. Saya mau nanya-nanya ke pedagang kaki lima itu mungkin bagaimana tipsnya supaya mereka tidak merasa tertipu para wisatawan itu ya pemirsa. Ayo pemirsa, ikuti kita. Siang ini di sini tidak terlalu ramai banget ya, tapi ya memang sudah banyak orang sih, cuman tidak terlalu ramai. Jadi mungkin nanti kalau udah agak sore ini cukup ramai, tapi di sini tidak begitu ramai. Oke pemirsa, ini saya akan tunjukkan ke kalian nanti tempat untuk lesehan. Karena biasanya yang diberitakan itu ada penjual lesehan yang memberikan harga di luar wajaran itu loh pemirsa. Jadi kayak kalau bahasa sini namanya nutruk. Harganya bisa dilipatkan 2 atau dilipatkan 3 gitu. Sini ada lesehan Timlo pemirsa, tapi masih belum buka. Ayo pemirsa, kita cari lesehan sekarang. Wah ini ada gudeg Mbok Lindu. Ini cukup terkenal di Jogja pemirsa. Ada gudeg Mbok Lindu. Ini lokasinya di Jalan Sosrowijayan ya. Kalau di tempat-tempat seperti ini biasanya sudah punya harga standar pemirsa. Jadi mereka mangkal, kemudian mereka biasanya punya harga sendiri ya. Sudah punya standar harga sendiri. Jadi kalau di tempat kayak gini
jelas jarang pemirsa, nggak mungkin lah kalau untuk menaikkan harga di luar wajar, karena mereka biasanya punya pelanggan sendiri ya pemirsa. Jadi tipsnya ya kalau mau beli memang dari tempat yang sudah dikenal, karena mereka biasanya menjaga kualitas dan menjaga pelanggan pemirsa. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di toko oleh-oleh ini di Jalan Sosrowijayan. Ini saya mau ketemu dengan pemiliknya. Ini dengan Mas siapa Mas? Pika. Mas ini menanggapi dengan isu katanya ada penjual yang nutuk atau menjual di atas harga pasar. Menurut jenengan gimana Mas? Ya itu sih enggak juga nutuk, cuman bisa jadi karena barangnya lagi kehabisan, bisa jadi. Tapi prinsipnya ada nggak sih Mas penjual yang seperti itu, yang menjual harganya di atas harga normal? Ya bisa ada sih, ada. Cuman kan istilahnya kalau pas lagi liburan hal yang wajar sih. Kalau ini Mas, buat para wisatawan, pesannya jenengan gimana supaya terhindar dari hal-hal kayak gitu? Ya kalau bisa sih, kalau misalnya takut belanja yang kemahalan gitu, mending beralih balik ke toko, maksudnya belanjanya ke toko. Maksudnya biarkan kalau di toko kan daftar harganya ada, tertara harga biar tahu real gitu. Oke, jadi belanjanya ke toko, kemudian nanti silahkan nanya gitu ya Mas ya, karena di situ biasanya sudah ada daftar harga. Ya pesan saya sih untuk warga Jogja, kedatangan tamu kita ini senang bisa datang kembali, belanja dengan senang hati, tidak tidak menjelekkan nama Jogja gitu. Kalau di toko nih jenengan itu mungkin saya bisa dijelaskan Mas, ada apa saja sih barangnya, terus ada harga standarnya? Itu ada pai Jogja, ada bakpia kukus, bakpia patok, dan lain-lain sih banyak macamnya. Mungkin kalau pemirsa mau ke lokasinya Mas Pika itu alamatnya di mana? Mau langsung datang ke toko yang di sini cabangnya itu Jalan Sosrowijayan nomor 14 Yogyakarta. Harganya berapa Mas? Kalau standar harganya? Kalau untuk satu boxnya itu 20.000, nanti 6 box 100, isinya 20. Untuk apa itu Mas? Bakpia patok. Terus ada produk lain nggak Mas? Kalau produk lain kita macam-macam harganya, tapi kita udah labelin harganya, ada semua tertara. Mungkin bisa ditunjukkan nanti. Saya tunjukkan pemirsa, ada label harganya. Jadi pembeli itu tidak merasa tertipu gitu. Oke pemirsa. Nomor HP-nya berapa Mas? Ya, nomor HP 0812 7318 3131. Jadi itu tipsnya dari Mas Pika. Oke pemirsa, ini cukup ramai tokonya. Jadi dia sudah pasang harga gitu pemirsa. Bakpia patok isi 20, 100.000 untuk 6 box. Oke, ini produk-produknya ada wingko, oleh-oleh khas juga. Nah, jadi kalau beli dari toko yang ada daftar harganya ya pemirsa, karena di situ jelas tertera harganya berapa, produknya apa. Dan jangan malu untuk tanya, benar nggak itu harganya segitu gitu. Mas, kalau ini masih bisa ditawar nggak Mas? Kalau nanti kalau belanjanya banyak nanti ada diskon potongan. Oh, bentuknya diskon pemirsa, jadi bukan ditawar tapi diskon kalau belanja banyak. Tergantung belanjanya berapa banyak. Oke. Jadi tidak ada penipuan ya pemirsa, karena barangnya jelas di sini. Ini dari produsen langsung, barangnya juga jelas dipampang, lalu harganya juga dipasang. Lalu kalau mau minta penurunan harga atau mintanya diskon pemirsa. Oke, nih contohnya ini pemirsa. Ini yang di depan saya ini sedang tawar-menawar harga. Kalau yang campur kayak gini beda ya Mbak? Oke, lihat pemirsa, penjual di Jogja itu terkenalnya ramah-ramah gitu pemirsa. Jadi nggak maksa juga apa adanya gitu ya. Jadi apa yang disajikan itu benar-benar apa yang ditampilkan itu berkualitas gitu. Oke pemirsa, ayo pemirsa kita lanjut. Nah, kondisi Malioboro siang ini cukup panas pemirsa. Ini panas banget hari ini. Sudah cukup ramai memang di sini, banyak orang itu pemirsa di sana. Padahal ini Jogja memang beberapa hari ini panas sekali. Kadang memang turun hujan ya, tapi kalau mau turun hujan ya kondisinya panas kayak gini pemirsa.
Nah, itulah tadi pemirsa liputan kita. Yang jelas tips dari saya pemirsa, kalau kalian mau ke Jogja berwisata, ini Jogja itu indah dengan segala keramah tamahannya pemirsa. Jangan takut, jangan khawatir. Jogja itu masih sangat ramah bagi pengunjung. Kalau mau naik becak, pastikan untuk tawar-menawar di awal. Jadi sesuai kesepakatan. Kalian mau kemana, harganya berapa. Kalau misalnya kalian diarahkan ke tempat lain, itu kalian bisa komplain pemirsa. Bahkan tadi bisa menghubungi komunitas becak yang ada di Jogja. Jadi pemirsa jangan khawatir, silakan ke Jogja. Jogja itu sangat ramah bagi para pendatang, para wisatawan. Oke pemirsa, terus ikuti video Pak Dokter selanjutnya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.